Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Cerita yang mengawali perenungan kita berjudul Bagaimana caranya bisa tahan 1 jam. Suatu hari, seorang pendeta diundang untuk berceramah di sebuah persekutuan pemuda di sebuah gereja. Topiknya adalah melawan dosa seksual. Setelah ia membahas seksualitas dari berbagai aspek, tentu juga secara alkitabiah, di akhir ceramahnya dengan penuh semangat dia berkata, "Jadi camkanlah hai pemuda-pemudi, apa artinya kenikmatan yang cuma 1 jam itu dibandingkan dengan kehidupan kekal dalam kerajaan sorga." Sesudah itu, si pendeta memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya. Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sekalipun sudah didorong-dorong oleh sang pendeta. Akhirnya, setelah 2-3 menit, seorang pemuda yang duduk di pojok mengangkat tangan. "Nah, begitu dong. Anak muda harus semangat, berani berpendapat, berani bertanya," ujar sang pendeta, karena dia rada kesal juga kok tidak ada yang merespon. Kalau tidak ada yang merespon, berarti kemungkinannya kan memang cuma 2. Ceramahnya sudah sangat jelas dan dimengerti, atau sebaliknya sangat tidak jelas dan tidak dimengerti, sehingga orang tidak tahu harus bertanya apa. Makanya pendeta kita senang ketika ada yang mau bertanya. Dengan antusias, pendeta itu berkata kepada pemuda yang mengangkat tangan tadi, "Silakan, saudara mau bertanya apapun, pasti saya jawab." Pemuda itu berdiri, lalu sambil tertunduk, malu-malu, dia bilang begini, "Itu loh Pak, tadi kan Pak Pendeta mengatakan apa artinya kenikmatan yang cuma 1 jam itu dibandingkan dengan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga." "Oh ya, betul. Tadi saya mengatakan begitu. Nah, apakah itu kurang jelas? Apa yang ingin Anda tanyakan?" "Begini loh Pak Pendeta, saya itu jadi penasaran. Bagaimana sih caranya bisa tahan 1 jam?" Terdiamlah pendeta itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, cerita singkat itu mau mengajak kita makin menyadari betapa kehidupan manusia makin dirongrong oleh urusan lust, luxuria, nafsu berahi. Pemuda yang bertanya itu bukan memperhatikan nilai-nilai rohani atau kebajikan yang harusnya menjadi fokus, malah pada urusan lain. Dari situs Great Health ada artikel tertanggal 2 Juli 2020, belum terlalu lama, yang menyampaikan data bahwa di kota Bandung sejak wabah COVID-19 dari bulan Maret hingga pertengahan Juni 2020 tercatat ada 1.449 gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung. Penyebab utama dari gugatan-gugatan cerai itu adalah perselingkuhan. Merdeka.com tanggal 28 Desember tahun lalu 2019
Melansir apa yang disampaikan Kapolri, bahwa kejahatan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi, bahkan meningkat tahun 2019 jika dibandingkan 2018. Beliau mengatakan kasus pemerkosaan pada tahun 2018 ada 3.404 kasus. Tahun 2019 meningkat menjadi 4.730 kasus. Berarti meningkat 38,9%. Artinya, di negeri ini rata-rata per hari terjadi 12 sampai 13 perempuan menjadi korban pemerkosaan. Visual Capitalist dari SimilarWeb pada tahun 2019 lalu merilis daftar 10 laman website yang paling populer di dunia. Popularitas ini dinilai dari jumlah pengunjung sampai pendapatan yang belasan miliar dolar Amerika Serikat itu. 2 di antara 10 website yang terpopuler di dunia itu ternyata ditempati oleh 2 situs porno yang disebut terbesar sampai saat ini. Mau tahu? Jangan. Ibu bapak saudara-saudara, maraknya pornografi, seks bebas, perselingkuhan adalah hal-hal yang sangat jelas mendemonstrasikan kecenderungan sebagian orang memberi diri dikuasai oleh nafsu berahi. Urusan libido atau nafsu berahi dalam pemahaman iman Kristen sepertinya bermuka dua. Di satu sisi, libido adalah bagian dari seksualitas yang diperlengkapi Allah kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu. Sederhananya saya mengatakan begini. Kalau manusia tidak diperlengkapi dengan gairah seksual, maka setelah ada Adam dan Hawa, tidak akan ada Kain, Habil, Set, dan seterusnya. You know what I mean lah. Namun, di sisi yang lain, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka libido, gairah seksual yang netral itu menjadi nafsu berahi yang berpusat pada pemuasan, kepuasan diri sendiri, si aku yang menjadi center. Ketika budaya hedonisme yang mengabsahkan pemuasan hawa nafsu duniawi dan jasmani makin mewarnai kehidupan masyarakat, maka urusan pelampiasan nafsu berahi juga makin mendapat tempat dengan mengabaikan nilai-nilai moral dan etika dan agama. Libido, dorongan seksual, menjadi baik ketika ia ditempatkan, ditumbuhkan, dirawat, dinikmati dalam hidup pernikahan kudus yang dilandaskan pada kemurnian cinta kasih. Namun di luar itu, nafsu berahi yang diumbar hanya demi pemenuhan kepuasan diri membuat derajat manusia direndahkan, tidak lebih dari hewan. Kita diingatkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 15. Demikian dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Demikian juga di dalam Roma 13 ayat 14 dipersaksikan begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa pengendalian diri menjadi upaya yang perlu dilatih dengan penuh disiplin. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itu dicatat dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Nasihat ini menunjukkan pada aksi 3 lapis yang perlu sekuat tenaga diupayakan. Yang pertama, menjauhi nafsu berahi. Yang kedua, mengejar hal-hal positif. Dan yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Selamat berjuang. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, Engkau yang menciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu. Engkau yang telah memperlengkapi kami sebagai manusia yang utuh, juga dengan dorongan seksual. Maka kami mohon ampun kalau kadang tergoda memberi diri dikuasai oleh nafsu berahi. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, kekuatan agar makin mampu mengendalikan diri, mengejar hal-hal yang positif, menjaga kemurnian hati, menjauhi nafsu berahi. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kegiatan gereja di dalam merawat iman dan memberdayakan jemaat agar makin mampu hadir sebagaimana layaknya garam dan terang dunia. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi penyelenggaraan kebaktian minggu esok, baik kebaktian anak, remaja, umum, bagi yang sudah menyelenggarakan secara onsite agar sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan, dan bagi gereja-gereja yang masih melakukannya secara online agar jemaat tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, malam semakin larut, kami akan beristirahat. Kiranya tangan kasih-Mu yang tetap menopang, menaungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dan kami juga menyambut undangan Tuhan untuk beribadah. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.